ibu-ibu, selamat pagi dan salam sejahtera untuk ibu-ibu semua. Saya harap ibu-ibu di rumah dalam keadaan sehat, bahagia, tidak ada yang sakit dan dijauhkan dari penyakit. Nah, kembali lagi hari ini kita belajar dalam mata kuliah Tren Isu Maternal dan Neonatal. Dan dalam pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai labioplasti. Jadi siapkan waktunya untuk mendengarkan penjelasan singkat dari saya. Dan langsung aja kita mulai pembelajaran hari ini. Oke lah ibu-ibu, kita akan mulai. Apa sih definisi daripada labioplasti atau yang biasa disebut dengan labiaplasti? Nah, itu sama ya namanya, merupakan suatu proses operasi yang berfungsi untuk melakukan rekonstruksi kembali atau perbaikan atau peremajaan kembali daripada bibir vagina. Karena labia itu berarti adalah bibir daripada vagina kita ya. Saya percaya ibu semua sudah tahu apa definisi daripada labia, di mana dalam sistem daripada reproduksi bagian luar kita itu terdapat dua labia atau yang disebut dengan bibir besar kita, bibir besar vulva, yaitu ada labia mayor dan juga labia minor. Nah, intervensi terhadap labioplasti ini itu dapat dilakukan pada labia minor ataupun labia mayor. Nah, untuk di kalangan orang awam, teknik daripada labioplasti ini sering disebut dengan peremajaan daripada vagina. Padahal sebetulnya vagina itu ada di dalam ya, bukan di luar. Karena daerah luar itu termasuk labia minor, labia mayor itu merupakan disebut dengan daerah vulva, bukan vagina. Tapi orang-orang awam menyebutnya sebagai peremajaan daripada vagina gitu. Nah, jadi sebetulnya sejarah daripada labioplasti ini awal mulanya hanya dilakukan ataupun diintervensikan kepada wanita ataupun perempuan-perempuan yang mengalami masalah pada bentuk daripada labianya. Nah, bisa karena masalah bawaan lahir, bisa karena trauma. Jadi awalnya ini menjadi solusi bagi mereka. Tapi seiring dengan berkembangnya zaman, seiring dengan update-nya hal-hal kecantikan terutama dalam pembedahan, maka dijadikanlah labioplasti ini sebagai metode-metode kecantikan yang sangat viral, yang sangat up to date ya. Jadi banyak sekali sekarang, bahkan tidak hanya labia ini ya ibu-ibu, tidak hanya labia plasti saja, tapi operasi yang lain seperti operasi kelamin transgender, kemudian operasi wajah, hidung seperti orang-orang Korea, itu banyak ya sekarang. Jadi sebetulnya labioplasti ini hanya satu dari sebagian kecil operasi-operasi yang seharusnya hanya diperuntukkan karena hal-hal yang bermasalah atau hal-hal yang perlu direkonstruksi. Tapi ternyata tapi sekarang sudah dijadikan sebagai hal yang memperindah, mempercantik, dan menurut saya itu sah-sah saja kalau mereka memang mau dan mereka punya uang, why not, kan seperti itu. Nah, ada satu penelitian yang dilakukan oleh An International Journal of Obstetrics and Gynecology katakan bahwa perempuan yang melakukan labioplasti meningkat 5 kali lipat selama tahun 2001 hingga 2010. Wow, ini benar-benar hal yang ini ya, dan ini berdasarkan jurnal yang mereka laporkan juga faktor yang menyebabkan mereka melakukan ini adalah untuk mempercantik diri. Kemudian ada juga yang memberikan pernyataan bahwa mereka tidak percaya diri. Mungkin tidak percaya diri dengan pasangannya, dengan suaminya, makanya mereka melakukan operasi plastik ini ataupun labioplastinya. Nah, berdasarkan hasil penelitian lalu diteorikan ada dua alasan kenapa dilakukan labioplasti ini. Yang pertama adalah karena alasan kosmetik, yang seperti yang Miss bilang tadi, yaitu karena alasan kecantikan, menginginkan bentuk labia yang tebal. Tapi kalau saya bisa jelaskan bahwa labia, semua bentuk daripada organ reproduksi kita, baik itu organ reproduksi pada bagian dalam maupun luar, itu bentuknya berbeda-beda, nggak ada yang bisa sama. Ada yang kebetulan kondisi daripada labia minor dan mayornya itu memang tebal, tembem seperti itu. Jadi berdasarkan penelitian yang dilakukan An Journal tadi, menyatakan bahwa banyak wanita yang tidak pede dengan kondisi labia minor dan labia mayornya yang sedikit menggelambir-gelambir gitu. Mungkin menggelambir bukan karena melahirkan, tapi mungkin sebelum melahirkan pun dia sudah menggelambir. Dan itu menurut saya tidak perlu dipermasalahkan, karena itu berbicara juga tentang jaringan yang membentuk otot-otot yang ada di situ. Nah, dalam alasan kosmetik ini seperti yang Miss bilang tadi, ada orang yang merasa tidak bahagia dan tidak percaya diri dengan kondisi labianya yang mungkin sedikit menggelambir, sehingga pada akhirnya dia memutuskan untuk melakukan yang namanya operasi labioplasti ini. Jadi ini ini asumsi aja sih kalau menurut Miss. Kalau Miss sih mau labia saya menggelambir atau ketat atau gimana, saya nggak akan mau untuk melakukan operasi ini gitu. Tapi ya ini balik lagi kalau memang dan ini sah-sah saja. Kalau ditanya ke Miss sendiri, saya tidak akan mau melakukan operasi ini.
Lalu kemudian yang kedua adalah alasan medis. Nah, alasan medis bisa karena tidak nyaman akibat mungkin kondisi daripada bibir vaginanya ataupun labianya itu terlalu besar, terlalu panjang sehingga dilakukan proses konstruksi, yaitu sah-sah saja. Ataupun mungkin karena pengaruh kecelakaan, robekan, seperti misalnya bisa juga karena pengaruh bisa juga karena after birthing ataupun setelah melahirkan. Nah, itu kondisi daripada labia bisa mengalami robekan sehingga dilakukanlah labioplasti, dan itu bisa saja dilakukan dan sah-sah saja. Nah, jadi sebetulnya apa sih yang menyebabkan kondisi daripada labia itu kelihatannya tidak ketat, kelihatannya menggelambir? Nah, faktor yang dapat menyebabkannya yang pertama adalah faktor usia. Jelas ya, semakin kita tua, kondisi daripada labia itu kulit ya, kulit tersusun atas jaringan, sel-sel, otot-otot. Jadi bahkan gak hanya di labia, tubuh kita pun akan mengalami yang namanya proses penuaan seperti proses aging. Jadi seiring bertambahnya waktu, labia kita pun pasti akan mengalami yang namanya pengkerutan, mengalami yang namanya penggelambiran, dan itu hal yang natural, itu hal yang alamiah, yang fisiologis, yang nggak perlu ditakutkan. Lalu kemudian kedua itu adalah pengaruh daripada birthing, pastinya melahirkan. Nah, melahirkan pasti menjadi satu hal yang paling pasti sekali akan menyebabkan masalah pada labia minor dan labia mayor. Tidak sepenuhnya sih, tidak serta-merta akan rusak, tidak, tapi pasti robekan itu akan terjadi terutama dalam labia minor karena labia minor ada di dalam ya. Nah, jadi bisa saja terjadi yang namanya robekan. Lalu kemudian yang ketiga, karena faktor obesitas, terlalu gemuk juga bisa menyebabkan proses yang namanya retensi daripada jaringan-jaringan yang ada di labia kita, sehingga jaringan di labia kita menjadi tertumpuk oleh banyak lemak makin melebar sehingga menggelambir dan tidak ketat. Karena gini ya, bedakan kalau orang obesitas itu kan yang paling banyak lemaknya, bukan ototnya. Jadi kalau otot biasanya kencang, tapi kalau lemak itu biasanya kendur. Nah, itulah yang bisa menyebabkan kondisi daripada labia kita menjadi bergelambir. Lalu kemudian faktor daripada menopause. Nah, ini pasti ya, ini menopause sama artinya dengan usia. Nah, biasanya orang-orang yang menopause adalah orang-orang yang sudah tua. Jadi menopause ini pasti mengurangi daripada fungsi ataupun mengurangi kekuatan jaringan-jaringan yang ada di tubuh kita. Otomatis orang-orang yang menopause biasanya mengalami yang namanya penggelambiran ataupun penyutan daripada labianya. Kemudian karena faktor perkosaan, jelas karena perkosaan itu merupakan suatu hal pemaksaan. Pada saat pemerkosaan, kondisi si wanita pasti tidak rileks, itu pasti rigid, kaku, jadi akan dipaksa melakukan penetrasi, maka bisa terjadi robekan pada labia. Lalu kemudian pembentukan daripada vagina yang tidak sempurna. Nah, ini dieta Demis bilang mengenai genetik. Ada yang orang-orang yang tidak beruntung ketika dilahirkan, kondisi labianya tidak baik, secara estetika tidak enak untuk dilihat, hingga akhirnya dia memutuskan untuk melakukan yang namanya labioplasti. Nah, itu dia alasan kenapa labia itu tidak ketat ataupun sedikit bergelambir. Lalu teknik operasi labioplasti dapat dilakukan dengan dua teknik. Yang pertama dengan menggunakan skalpel ataupun pisau bedah, yang kedua dengan menggunakan laser. Lalu kemudian mengenai pro kontra daripada labioplasti. Nah, ada satu peneliti yang menjelaskan hasil penelitiannya. Nama si peneliti ini adalah Jonathan Awu. Dalam penelitiannya yang berjudul Bioplasty for Hypertrophic Labia Minora Contributing to Recurrent Urinary Tract Infection. Nah, jadi dalam penelitiannya dia menjelaskan bahwa terkadang operasi daripada pembedahan labia ini dapat menyebabkan ketidaksensitifan saraf yang ada di sekitar vulva. Nah, kita harus tahu, dulu masih ingat pembelajaran daripada organ reproduksi pada bagian luar, tepatnya di vulva, itu ada labia mayor dan labia minor. Nah, ibu-ibu, untuk labia minor tepatnya, yaitu bibir yang ada di dalam, itu terkoneksi dengan yang namanya klitoris. Jadi antara klitoris dengan labia minor itu memiliki saraf-saraf yang banyak di situ. Jadi kesensitifannya akan saraf itu sangat sangat kuat sekali. Makanya kalau ibu-ibu nanti coba sentil labia minor ibu yang di bagian dalam, itu pasti ada rasa terangsang. Karena kenapa? Antara klitoris dengan labia minor itu terhubung satu kesatuan. Jadi pertemuan antara klitoris jadi pertemuan antara labia minor sebelah kiri dan labia minor sebelah kanan pada bagian atas itu membentuk yang namanya klitoris. Nah, sedangkan kita tahu di klitoris itu merupakan organ yang monolog fungsinya dengan penis, di mana ketika kita memegang klitoris kita akan terangsang. Begitu juga dengan daerah labia minor. Itu makanya Jonathan Awu ini menyatakan bahwa masalah yang mungkin terjadi adalah ketidaksensitifan pada saraf yang ada pada labia. Menurut saya
si Jonathan Awi ini menyatakan berdasarkan anatominya, dan itu saya setuju sekali. Begitulah kontranya dari si Jonathan Awi ini, seorang peneliti yang ada di luar negeri. Penelitian yang lain ada yang nyatakan juga bahwa kondisi daripada pasca operasi setelah dilakukannya labioplasti ini banyak sekali yang merasa tidak nyaman. Ada 2-3 hari mereka merasakan tidak nyaman di daerah labia mereka. 6 minggu pasca operasi lah mereka baru benar-benar merasakan yang namanya kesembuhan. Kemudian mereka menyatakan bahwa kondisi mereka yang merupakan olahragawan yang melakukan ini, mereka baru bisa aktif kembali olahraga adalah setelah 4 minggu pasca operasi. Kemudian untuk boleh kembali melakukan yang namanya hubungan seksual dengan pasangannya adalah setelah 6 minggu penyembuhan dari pasca operasi labioplasti ini. Nah, lalu kemudian yang terakhir adalah resiko prosedur dari labioplasti. Nah, yang pertama itu adalah terjadi luka yang permanen. Nah, ini dia, saya percaya sih bukan hanya labioplasti, beberapa operasi-operasi plastik lainnya itu sangat beresiko, tetap berpotensi untuk mengalami yang namanya luka secara permanen. Karena operasi apapun tidak pernah menjamin 100% dia akan benar-benar pulih seperti semula. Karena kenapa? Kan sudah dilakukan pembedahan, pasti tetap berpotensi mengalami yang namanya luka permanen. Lalu yang kedua, adanya perdarahan. Jelas ya, karena di situ banyak sekali pembuluh-pembuluh darah di daerah labia kita. Kemudian infeksi ya jelas bisa saja. Ketika masih proses operasi dan masih masa recovery, tiba-tiba ada bakteri, ada mikroorganisme jahat yang datang sehingga bisa menginfeksi. Yang keempat adalah kulit labia yang asimetris. Jelas ya, jadi kalau si dokternya benar-benar tidak kompeten misalnya, itu bisa menyebabkan kondisi daripada labianya tidak simetris. Bisa aja mungkin agak maju, agak ke bawah, atau ada yang lebih tebal, ada yang lebih kurus gitu. Lalu kemudian penyembuhan luka yang lama seperti yang Miss bilang tadi. Nah, kemudian bisa saja akibat daripada operasi ini lapisan daripada labia minor yang ada di dalam vulva itu mengarah keluar. Kemudian yang terakhir adalah iritasi ataupun gatal-gatal pada daerah kulit ataupun genital yang telah dilakukan operasi. Nah, oke, jadi itulah dia pembahasan kita hari ini mengenai labioplasti dalam mata kuliah teknik somaterna dan neonatal. Nah, buat ibu-ibu yang bertanya, silakan bertanya, boleh melalui vlog ini, boleh juga melalui WA kita, grup kita. Lalu kemudian ibu-ibu jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini supaya video ini bisa bermanfaat untuk orang lain, karena saya percaya labioplasti ini kita semua orang tahu. Nah, jadi gini, ada yang namanya labioplasti dan ada yang namanya vaginaplasti. Nanti di vaginaplastinya kita akan belajar di selanjutnya ya. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita hari ini mengenai labioplasti. Terima kasih buat ibu-ibu semua untuk waktunya. Semoga ibu-ibu dimanapun saat ini berada, di rumah dengan siapapun, tetap dalam keadaan sehat, bahkan keluarga juga sehat dan tetap kuat, bahagia selalu, pekerjaan yang diberkati. Oke, terima kasih ibu-ibu dan sampai jumpa di pembelajaran minggu depan.